Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Asia dengan NIM 240706 dengan prodi Teknologi Rekayasa Mesin Industri di LPP Yogyakarta. Nah, di sini saya akan melanjutkan tugas dari Bapak Khairul, yaitu menjawab soal nomor 4 dan menjelaskan jawabannya. Nah, teman-teman semua dapat mengikuti dan melihat video dari awal sampai akhir. Oke, kita masuk ke materinya, yaitu dua benda dihubungkan dengan tali dan kontrol seperti gambar di bawah ini. Yaitu ada benda A dan benda B. Sudutnya 37 derajat. Dari itu soalnya yaitu gesekan antara tali dengan kontrol dan massa tali diabaikan pada gambar tersebut. Massa A yaitu 5 kilo. Massa A berarti benda A ya 5 kilo. Dan massa B yaitu 4 kilo. Berarti yang berat itu benda A ya, karena 5 kilo benda A, benda B 4 kilo. Kemudian jika koefisien gerak statis antara benda B dan bidang miring adalah 0,5 dan koefisien gerak kinetis antara benda B dan bidang miring adalah 0,2, maka dari soal ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu kita disuruh gambar gaya-gaya yang bekerja pada gambar A dan B. Di sini kita sudah ketahui kalau benda A lebih besar daripada B karena benda A yaitu 5 kg dan benda B yaitu 4 kg. Nah, pertama kita mencari gaya-gaya di benda A, dimana gaya di benda A pasti ada berat gaya yaitu pasti dia ke bawah. B massa. Dan di benda B yaitu pasti dia lurus ke bawah, berat gaya itu lurus di WB. Ini gaya B, berat gaya B. Nah, di sini diketahui juga gayanya N karena berat gaya normalnya ada karena dia bersentuhan dengan ini, berarti benda B ada gaya normal. Oke, untuk mencari gaya gesek kita perlu menentukan cos dan sin. Di sebelah ke sini yaitu ke sumbu X yaitu cos 37 dan ke arah sumbu Y berarti sin. Sin 37. Karena ini lebih besar daripada ini, maka pasti benda B akan naik ke atas, maka terjadi munculnya gaya gesek. Dan
ini karena mempunyai tali dinamakan tegangan tali. Di sini kita dapat menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan benda B. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu pertanyaan B. Oke, di sini saya sudah menuliskan soal dan jawaban. Nah, saya akan menerangkan soalnya terlebih dahulu, yaitu di mana soal tadi itu ditanyakan besar gaya berat benda A dan benda B, yaitu besar gaya berat benda. Nah, berarti rumus besarnya gaya yaitu W sama dengan massa A kali gravitasi. Gravitasi ini bisa 10, bisa 0,9, 0,8. Nah, kita pakai gravitasinya yang 10 biar gampang untuk menghitungnya. Jadi massa A tadi diketahui, massa A itu 5 dan dikali gravitasinya 10 sama dengan 50 Newton. Nah, berat gaya pada benda B yaitu massa kali gravitasi, dan kita mengetahui tadi massa B yaitu 4 kali 10 sama dengan 40 Newton. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkan ke nomor C. Di sini saya sudah menuliskan soal beserta jawabannya agar saya mudah menjelaskan, yaitu dimana soal C pada soal tadi besar gaya normal ditanyakan besar gaya normal benda A dan benda B. Nah, tadi kita sudah mengetahui karena benda A itu tidak menyentuh permukaan, jadi A sama dengan 0 Newton, yaitu gaya normalnya tidak ada, dikutip yaitu karena tidak menyentuh permukaan. Sedangkan benda B itu menyentuh permukaan. Nah, rumus gaya normal yaitu berat benda B dikali cos 37. Berat benda B tadi 40 dikali cos dari 37 yaitu 0,8, berarti hasilnya 32 Newton. Jadi besar gaya normal benda B yaitu 32 Newton. Nah, sekarang kita lanjut ke soal atau pertanyaan dari soal tadi, yaitu pertanyaan D, di mana pertanyaan D itu ditanyakan besar gaya BC pada benda B yaitu, nah tadi di soal telah dituliskan frekuensi statis, yaitu dimana cara mencarinya yaitu mu statis dikali Newton dikali gaya normal, dimana gaya normal tadi sudah kita ketahui. Sekarang kita masukkan mu statis tadi yaitu 0,5 dikali gaya normal yaitu 32, hasilnya 16 Newton. Nah, frekuensi kinetis yaitu dimana mu kinetis yaitu dikali gaya normal, dimana gaya kinetis 0,2 dikali 32 gaya normal yaitu hasilnya 6,4 Newton. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dimana gaya kinetis itu bergerak ya. Oke. Nah, kita akan lanjutkan pertanyaan dari soal tersebut, yaitu yang ke E, dimana pertanyaannya itu arah gerak sistem. Nah, tadi sudah kita ketahui kan. Nah, jadi saya membuat gambarnya kembali, dimana benda A yaitu memiliki beratnya masanya 5 kg,
sedangkan yang B yaitu 4 kg. Jadi otomatis talinya ini naik ke atas, ini turun ke bawah, yaitu berarti benda A turun ke bawah dan benda B naik ke atas ke arah A. Oke, di sini telah menjelaskan di mana benda A lebih berat daripada benda B, di mana benda A bergerak ke bawah dan benda B itu naik ke atas mengikuti tegangan tali ya. Oke, saya di sini saya sedang menuliskan soalnya dan jawabannya. Nah, saya akan menjelaskan yaitu di mana di dalam soal yaitu yang ke F, yaitu ditentukan percepatan gerak sistem. Nah, sebelum kita mencari gerak sistem, maka kita asumsi dulu benda A dan benda B. Nah, dengan menggunakan hukum Newton 1, yaitu dengan menggunakan tinjau benda A, yaitu berat gaya A sama dengan T sama dengan 0, yaitu karena benda A nya diam. Nah, kita juga tinjau benda B, yaitu T. Nah, sebelum itu di A ini belum siap ya, kita substitusikan, yaitu gimana VA sama dengan di 50 sini T, berarti T nya 50 dan T nya 0, jadi 50 T. Jadi benda ini A itu diam. Nah, lanjut ke tinjauan benda B, yaitu dimana T dikurang berat gaya berat B dikali sin 37 dikali gaya gesek sama dengan 0. Nah, 50 dikurang 40 dikali 0,6, yaitu dari sin 37 dikurang 16. 50 dikurang 24 dikurang 16 Newton sama dengan 10. Nah, seharusnya kan 0, jadi tidak bisa, maka benda B itu bergerak. Nah, kita lanjut menggunakan hukum 2. Nah, gunakan hukum 2, yaitu gaya sama dengan massa kali A. Nah, berat gaya A dikurang T sama dengan massa kali A. Nah, berat gayanya yaitu 50 dikurang T sama dengan 5 kali A. Lanjut persamaan kedua, yaitu T dikurang berat gaya B dikurang sin 37 kali gaya gravitasi sama dengan massa B sama dengan A, yaitu T dikurang 40 dikurang 0,6 dari sin dikurang 6,4 sama dengan 4 sama dengan A. Ini bukan sama dengan, berarti ini kurang ya, salah saya dikali. Nah, T dikurang 30,4 dari pengurangan 40 dikurang min 0,6 ya, itu 30,4 sama dengan 4 kali A. Hasilnya T sama dengan 4A ditambah 34B. Nah, di sini kita mensubstitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, di sini saya sudah juga membuat
persamaan 2 ke substitusi persamaan 1, yaitu tadi yang A nya yaitu 50 dikurang T sama dengan 5A, yaitu 50 dikurang substitusi formula B yaitu 4A tambah 30,4 sama dengan 5A. Nah, 50 dikurang 4A dikurang 30,4 sama dengan 5A. 50 dikurang 30,4 sama dengan 5A tambah 4A, karena kita substitusikan yaitu jadi 50 dikurang 30,4 yaitu 19,6 sama dengan 9A, penjumlahan dari 5A tambah 4A. Nah, kemudian arus yaitu A sama dengan 19 nya ke sini, 5A nya dibagi per 9, jadi hasilnya A sama dengan 2,17 mili per sekon. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang G, yaitu tegangan tali yang digunakan. Nah, kita akan cari tegangan tali yang digunakan, yaitu T sama dengan 4A tambah 30,4. T sama dengan 4, A nya tadi kita masukkan di soal itu 2,1 tambah 30,4 dan sama dengan 4 dikali 2,1 yaitu 8,4 ditambah 30,4. Nah, T nya yaitu 38,8 Newton, yaitu jadi tegangan talinya yaitu 38,8 Newton.